Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ingin mungkin bisa mulai di slide-nya bisa mulai dinaikkan saja. Baik, Pak Ketua, Ibu dan Bapak sekalian, sambil menunggu, sebetulnya paparan saya hari ini intinya ingin menjelaskan bagaimana sinergi kebijakan, yaitu sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter, tapi tentunya juga dengan otoritas keuangan lainnya, dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sudah bisa? Tunggu sebentar ya Ibu dan Bapak supaya sejalan dengan presentasi saya ini. Ini soalnya waktunya jalan terus. Nah, baik. Baik Pak Ketua, Bapak-Bapak pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi, paparan saya hari ini, sebenarnya kata kuncinya adalah sinergi. Ya. Saya merasa bahwa pengelolaan kebijakan dan pengelola kebijakan saat ini harus bersinergi. Kita ketahui semua bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh kita semua, dimulai di Komisi 11 ini, adalah suatu alur atau jalan supaya Indonesia dapat bangun, dapat maju. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke Ibu dan Bapak sekalian kira-kira seperti apa pathway atau alur tersebut dari segi sinergi kebijakan. Ini juga kaitannya saya rasa dengan pengalaman saya selama ini di fiskal dan bagaimana saya melihat nanti apabila dicetuskan untuk masuk, bagaimana sinergi itu bisa berlanjut. Baik, saya mulai dengan beberapa slide mengenai keadaan dunia saat ini. Saya rasa ini sudah sering kumandangkan di Komisi 11, cuman saya hanya ingin memberikan beberapa slide untuk memberi gambaran kira-kira seperti apa kita saat ini. Tentu risiko global masih tinggi dan volatilitas global masih berlanjut. Volatilitas pasar keuangan tetap tinggi, ini bisa dilihat dari World Trade Uncertainty Index sejak tarif Trump. Volatilitas di pasar keuangan juga tetap tinggi. Menurut IMF, proyeksi IMF perdagangan global masih terbatas, namun inflasi secara global ada tren penurunan, ya. Dan ini menurut saya adalah kesempatan, nanti saya akan kaitkan dengan fundamental ekonomi saat ini, tapi bahwa inflasi mengalami tren penurunan adalah sesuatu yang menurut saya memberikan ruang untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Kalau kita melihat selama ini ekonomi Indonesia cukup resilient, ya. Di kuartal ketiga kita tercatat 5,04%, inflasi kita sangat terkendali di 2,9%. Sebenarnya kalau dikeluarkan emas itu di angka sekitar 1,5%, dan aktivitas manufaktur Indonesia tetap ekspansif. Sektor keuangan juga tahan terhadap guncangan, surplus neraca perdagangan kita tetap baik,
sudah selama 67 bulan terakhir tetap konsisten surplus. Dan yang penting juga cadangan devisa kita mendekati rekor tertinggi. Inflasi kita yang sangat rendah, dan ini kalau kita ambil, kalau emas dikeluarkan, inflasi kita di 1,46%. Ini adalah core inflation, inflasi inti, dan ini memberikan beberapa peluang untuk kita, terutama nanti dari segi sinergi antara fiskal dan moneter. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini saya mencetuskan sesuatu konsep tematik, mungkin bisa lanjut ke slide 6. Ada 5 semacam strategi tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini. Yang pertama adalah governance, yaitu governance kebijakan yang kuat dan kredibel. Yang kedua adalah efektivitas kebijakan. Yang ketiga adalah resiliensi sistem keuangan. Keempat adalah akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan transformasi keuangan. G-nya itu, governance, mungkin bisa diartikan sebagai suatu fondasi. Bapak dan Ibu ketahui di DPR ini kan ini regulasi independensi BI dari tahun 99 maupun Undang-Undang P2SK yang sudah dicetuskan tahun 2023 sebenarnya memberi kita fondasi yang kuat untuk governance kebijakan yang kuat dan kredibel tadi. Kelima tema ini saya akan jelaskan lebih detail nanti. Cuman intinya adalah saya merasa bahwa 5 hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah mungkin istilahnya. Saya namakan strategi ini strategi gerak. Di sini juga tapi saya ingin menekankan bahwa tema-tema tersebut di dalam ruang lingkup di mana independensi Bank Sentral tetap dipertahankan, di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya, tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya. Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia. Lanjut. Slide-slide berikutnya hanya ada 3 slide saya ingin mungkin menjelaskan kedepannya seperti apa kita ya, sebelum saya detailing mengenai tema-tema yang tadi saya udah utarakan tadi. Pertama, saya rasa kita semua sepakat dan setuju bahwa Indonesia ada potensi untuk menjadi negara maju di 2045. Nah, apa yang harus dilakukan ke situ? Disinilah saya rasa dasar dari pandangan saya mengenai segala hal yang nanti akan saya jelaskan lebih detail. Bapak dan Ibu sekalian, pertumbuhan yang tinggi harus inklusif dan harus berkelanjutan. Caranya adalah dengan mesin pertumbuhan bergerak semua bersama, dalam hal ini fiskal moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi bergerak secara bersama-sama dan akhirnya membantu semua sektor lain, yaitu sektor yang bernilai tambah, yang mempunyai multiplier yang tinggi, pun juga sektor yang resilient dan padat karya untuk tumbuh selaras. Dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai
sinergi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan maupun strategi mewujudkan negara maju secara jangka menengah dan panjang. Ada 3 hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju itu, yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional. Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian adalah perlunya pendorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM. Pemerataan di sini adalah kunci dari peran utama atau optimalisasi APBN, dan mungkin bisa turun sedikit. Stabilitas nasional di sini yang saya maksud adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergisitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, ini sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan sudah istilahnya fondasinya sudah ada dengan undang-undang dan perundang-perundangan yang sudah berlaku. Di sini saya catat bahwa BI sebagai otoritas moneter mempunyai beberapa tugas, yaitu pengelolaan sistem pembayaran, otoritas makroprudensial, lender of the last resort, dan di Undang-Undang P2SK terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Otoritas fiskal di sini tentunya Kemenq adalah pengelola keuangan negara, memberikan kebijakan umum sektor keuangan dan dukungan modal dan pinjaman seperti di LPS dan sebagainya. Sinergi fiskal moneter, Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa diperlukan, dan di sini ada istilah burden sharing, ya. Saya mungkin mau membedakan sinergi fiskal moneter dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu burden sharing di masa pandemi. Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya untuk di level likuiditas dan suku bunga. Di sini saya rasa hal tersebut bukan sedikit, cuman fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan secara pandemi. Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi, dan disitulah, selamat siang Pak Adam. Disitulah pentingnya suatu sinergi fiskal moneter yang sedikit berbeda dari zaman-zaman pandemi dulu. Saya akan kaitkan ini dengan detailing nanti, di presentasi nanti. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa fiskal dan moneter saat ini bisa saling bersinergi dari likuiditas maupun suku bunga tadi. Ya, saya akan lebih mendalami itu nanti. Tapi itu poin yang mungkin saya paling penting dari yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Baik, lanjut. Saya akan mulai dengan G-nya dari gerak tadi, yaitu governance, kebijakan yang kuat dan kredibel. Ini Bapak dan Ibu sekalian lebih paham dari saya, cuman saya hanya ingin menekankan dasar pemikiran bahwa menurut saya sudah regulasi maupun undang-undang sudah sangat menopang lembaga-lembaga untuk melakukan kinerjanya secara independen, dalam hal ini Bank Sentral ke depannya. Kalau kita melihat pasal 8, ya, pasal 8 di mandat Undang-Undang P2SK, di situ ada kebijakan moneter,
di bawahnya lagi ada, mungkin bisa turun lagi. Ada kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Saya ingin meng-highlight di pasal 10 ayat kedua, di mana BI mengelola likuiditas. Di pasal 11-nya pengelolaan likuiditas selain untuk kebijakan moneter juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kita rohnya nih pasti kan di pasal 7, yaitu tujuan Bank Indonesia selain stabilitas nilai rupiah, selain memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, semuanya itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, BI dapat melakukan komunikasi maupun koordinasi kebijakan. Ini adalah mungkin suatu baseline filosofis dari hal-hal yang saya akan sampaikan seterusnya. Lanjut. Saya lanjutkan dengan efektivitas kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Di sini di sebelah kiri atau sebelah kiri saya, sebelah kanan Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa melihat ini suku bunga atau penurunan BI rate cukup sangat dari 6,25 sampai 4,75%. Itu over hampir 2 tahun ya. Jadi cukup penurunan BI rate itu cukup dalam atau cukup turun. Namun ada time lag Ibu dan Bapak sekalian dari penurunan BI rate itu. Ini kaitannya juga dengan poin saya mengenai perlunya atau diimbangi oleh likuiditas di pasar. Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian. Untuk penurunan 1% BI rate, bunga kredit modal kerja turun 0,27% dalam 6 bulan dan paling banyak itu 0,59% dalam 3 tahun. Artinya transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan tidak sepenuhnya dapat ditransmisikan. Karena itu saya merasa perlu sinergi kebijakan dengan fiskal dan otoritas keuangan. Lanjut. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada grafik yang menunjukkan pertumbuhan M0 yang selama ini mungkin kita udah bisa lihat itu angka-angka Desember sebenarnya adalah kaitannya dengan atau hasil dari likuiditas 200 triliun yang dicetuskan dari Kemenq waktu itu. Di M0-nya di bulan Desember mencatat 11,4%, di mana ada kenaikan giro bank di 24,5% dan kenaikan kredit di 9,7%. Nah, secara statistik Ibu dan Bapak sekalian, pertumbuhan excess reserves itu ada korelasi terhadap kredit itu sangat tinggi di angka 0,77. Artinya tambahan 1% kenaikan excess reserves dalam 6 bulan akan menghasilkan kenaikan sampai 0,11% dari 5,89 T kenaikannya ke 9,4 triliun. Dalam jangka panjang 3 tahun akan menghasilkan kenaikan kredit sebesar 23,1 triliun. Artinya jalur transmisi kebijakan melalui uang beredar layak untuk dipertimbangkan secara kebijakan. Lanjut. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa dengan penurunan BI rate tersebut selama ini dan ditambah atau ditopang oleh penempatan dana 200T di bulan September, komponen giro bank umum naik. Artinya likuiditas maupun suku bunga itu kalau secara bersama-sama kita manage atau kita handle yang baik, ini akan menopang pertumbuhan ekonomi.
Mungkin perlu ditekankan di sini adalah penempatan atau likuiditas tersebut sebenarnya kan kaitannya dengan kas pemerintah untuk hal-hal yang lebih produktif. Karena itu Kemenq menaruh dana kas tersebut di bulan September, tapi itu hanya menjadi penopang dari BI rate yang selama ini turun. Yang diharapkan adalah tentunya bahwa penopangan likuiditas tersebut dengan ekspansi moneter tadi akan membantu atau mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, lanjut. Di slide ini hanya untuk highlight bahwa hasilnya adalah kredit mulai meningkat. Di sini terutama di kredit investasi, mungkin bisa turun lagi. 1 menit lagi, Pak. Waduh, oke, baik. Saya baru setengah, oke. Baik, saya lanjutkan ke hal-hal berikutnya. R menunjukkan resiliensi dan Ibu dan Bapak sekalian, resiliensi ini adalah sebenarnya pendalaman pasar keuangan. Ini adalah target jangka panjang. Pendalaman sektor keuangan harus ditopang oleh penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan, dan yang paling penting inklusi keuangan. Lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.